Salam jumpa dan salam rindu untuk kita semua. Kembali lagi bersama dengan saya, Bapak Jetro Hail Saragi, dalam pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 12. Tema pembelajaran kita kali ini yakni bab 3, keberagaman dalam hidup bermasyarakat. Bagian A, keberagaman sebagai realitas asali kehidupan manusia. Namun tema pokok yang mau kita dalami dalam pembelajaran kali ini ada dua tema. Yang pertama itu keberagaman, keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang kedua, tantangan terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Kompetensi dasar yang hendak kita capai pada pembelajaran kali ini yakni memahami kemajemukan bangsa Indonesia sebagai anugerah Allah. Yang kedua, melakukan aktivitas misalnya menulis refleksi, doa, puisi, atau rangkuman tentang kemajemukan bangsa Indonesia sebagai anugerah Allah. Tujuan pembelajaran kita juga ada dua. Yang pertama itu, kita mampu menjelaskan keberagaman kemajemukan bangsa Indonesia berdasarkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, kita mampu menjelaskan peluang-peluang dan tantangan realitas keberagaman pada bangsa Indonesia. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, Engkau telah menciptakan alam semesta sebagai kediaman bagi umat manusia. Tak kala umat pilihan-Mu hidup terlunta-lunta di pengasingan, Engkau membebaskan mereka dan menghantar ke tanah terjanji, tanah air yang subur dan berlimpah susu serta madu. Engkau pun memberikan tanah air kepada kami. Bapa, kami bersyukur atas tanah air kami yang luas dengan isinya yang beraneka ragam. Lautan dengan ribuan pulau, gunung dan daratan, hutan dan belantara, semua menyemarakkan tanah air kami. Kami bersyukur atas ratusan suku dan aneka budaya serta bahasa yang Kau himpun menjadi satu bangsa dan satu bahasa. Kami mohon berkat-Mu bagi semua yang mendiami tanah air kami ini. Semoga kami semua berusaha memelihara dan memajukannya. Bebaskanlah tanah air kami dari bahaya, bencana alam, kelaparan, perang dan wabah penyakit, secara khusus pada masa ini ya Tuhan, penyakit COVID-19. Semoga kami semua tekun membangun tanah air kami demi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh bangsa. Bantulah kami mewujudkan tanah air yang adil, makmur, aman, dan damai sejahtera. Sehingga tanah air yang kami diami di dunia ini selalu mengingatkan kami akan tanah air surgawi. Tempat kami akan berbahagia abadi bersama dengan Dikau. Semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita. Sebagai pengantar, bangsa Indonesia terdiri dari ribuan pulau. Setiap pulau mempunyai budaya, bahasa, gaya hidup yang berbeda. Dalam satu pulau, segala yang dihasilkan dan yang dilakukan setiap orang pun berbeda-beda. Sehingga bangsa Indonesia sejak dahulu sudah mempunyai ciri majemuk. Ciri ini bahkan sudah ditampilkan jauh sebelum proklamasi kemerdekaan, yaitu pada saat para pemuda mengikrarkan diri untuk membentuk sebuah kehidupan bersama dalam satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, yakni Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mengandung dua makna dasar, yakni keanekaragaman dan kesatuan. Sekali lagi, keanekaragaman dan kesatuan, sehingga dapat dimengerti sebagai kesatuan dalam keberagaman, unity in diversity. Sekali lagi, unity in diversity. Dalam keberagamannya, Indonesia tidak hanya kaya akan sumber daya alamnya saja, melainkan keberagaman masyarakatnya juga. Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa di tanah air menurut sensus BPS tahun 2010. Yang hampir setiap sukunya itu memiliki sub-suku masing-masing.
Saat ini, di satu daerah tidak hanya dihuni oleh satu suku asli, namun ada beberapa suku juga yang tinggal di daerah tersebut. Namun, karena adanya kesadaran sebagai bangsa Indonesia, setiap orang berusaha untuk saling beradaptasi dan bersikap toleran satu sama lain. Walaupun bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu, bangsa Indonesia. Tetapi, itu tidak menggeser bahasa daerah atau sering disebut dengan bahasa ibu. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi dua tema penting. Yang pertama, keanekaragaman dalam kesatuan bangsa Indonesia. Kedua, tantangan terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, arti keberagaman. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keragaman berasal dari kata ragam yang berarti sikap, tingkah laku, cara. Yang kedua, macam, jenis. Yang ketiga, musik, lagu, langgam. Yang keempat, warna, corak. Yang kelima, laras atau tata bahasa. Keragaman menunjukkan adanya banyak macam, sedangkan keragaman sendiri berarti perihal berjenis-jenis atau beragam-ragam, atau suatu keadaan yang beragam-ragam. Keragaman secara umum adalah suatu kondisi di mana terdapat perbedaan-perbedaan di dalam masyarakat di berbagai bidang seperti suku bangsa dan ras, agama dan keyakinan, ideologi dan politik, adat dan kesopanan, sosial dan ekonomi. Nah, unsur-unsur keragaman dalam masyarakat ada 5 yang hendak kita bahas kali ini. Yang pertama, suku bangsa dan ras. Kedua, agama dan keyakinan. 3, ideologi dan politik. Yang keempat, tata krama. Dan yang terakhir, kesenjangan ekonomi dan sosial. Suku bangsa dan ras yang pertama. Suku bangsa dan ras yang menempati wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke sangatlah beragam. Dari keragaman tersebut ada perbedaan ras, dari ciri-ciri biologis lahiriah yang sama seperti rambut, warna kulit, ukuran tubuh, mata, ukuran kepala, dan lain sebagainya. Suku bangsa yang ada di Indonesia lebih dari 1430 seperti yang saya sebutkan tadi di awal. Sedangkan ras yang ada di Indonesia antara lain ada ras Mongoloid yang terdapat di bagian barat Indonesia dan ras Australoid yang terdapat di sebelah timur Indonesia. Tentu saja bahwa Indonesia tidak bisa memilih agar dilahirkan di suku atau bangsa tertentu. Karena itu, manusia tidak pantas membanggakan dirinya atau melecehkan orang lain karena faktor suku atau bangsa. Yang kedua, agama dan kepercayaan. Agama dan keyakinan. Agama dan keyakinan mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi oleh manusia. Ikatan yang dimaksud berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi. Itu disebut transendensi. Ikatan yang lebih tinggi. Lebih tinggi dari apa? Dari manusia sebagai kekuatan gaib yang tak dapat ditangkap dengan panca indera. Namun juga kekuatan gaib itu berdiam di dalam diri manusia atau imanen. Berdiam di dalam diri manusia atau imanen, yang hanya bisa dirasakan kekuatannya. Dalam kenyataannya, fungsi agama dalam masyarakat antara lain bersifat edukatif, yakni ajaran agama secara hukum berfungsi menyuruh dan melarang, berfungsi menyelamatkan, berfungsi sebagai pendamai, berfungsi sebagai social control atau kontrol sosial, dan lain sebagainya. Adapun terhadap keragaman manusia dalam hal kepercayaan, sikap dan perilakunya, manusia tidak dipandang sederajat. Ada yang mulia dan ada yang hina, bergantung pada kadar ketakwaan. Yang ketiga, ideologi dan politik. Ideologi adalah suatu istilah umum bagi sebuah gagasan.
yang berpengaruh kuat terhadap tingkah laku dan situasi khusus karena merupakan kaitan antara tindakan dan kepercayaan dan ketertiban sosial. Fungsi ideologi adalah untuk memperkuat landasan moral dalam suatu tindakan. Yang keempat, tata krama. Tata krama itu berarti adat istiadat, sopan santun, yang pada dasarnya ialah segala tindakan, perilaku, adat istiadat, tegur sapa, ucap dan cakap yang dikembangkan oleh manusia. Yang terakhir itu kesenjangan ekonomi dan sosial. Indonesia merupakan negara yang berkembang, di mana masalah perekonomian diperhatikan agar dapat meningkat, agar semakin meningkat. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk dengan bermacam tingkat, pangkat, golongan, dan strata sosial. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa terdapat penggolongan orang berdasarkan status sosial. Keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia. Ini tema yang pertama tadi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tema ini. Yang pertama, menyadari keanekaan kita. Yang kedua, menyadari kesatuan kita. Dan yang ketiga, kesatuan tidak sama dengan keseragaman. Yang pertama, menyadari keanekaan kita. Kemajemukan adalah ciri asli dari kehidupan manusia di dunia ini. Tuhan menciptakan umat manusia dalam keberbedaan yang tak terhindarkan. Maka, kemajemukan merupakan keadaan yang tak terhindarkan. Orang harus belajar mengambil sikap yang tepat dan belajar bertindak secara arif untuk bisa hidup dan membangun masyarakat dalam keanekaan. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Kemajemukan ini tampak dalam berbagai bentuk, antara lain agama, suku, bahasa, adat istiadat, dan sebagainya. Contoh keanekaragaman ini dapat disebut lebih banyak lagi. Namun, hal yang terpenting ialah menyadari bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang multikultur, bukan suatu bangsa yang monokultur. Yang kedua, menyadari kesatuan kita. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang plural, yang berciri keanekaragaman dalam aspek kehidupan. Keanekaragaman itu juga diterima dan dihayati dalam satu kesatuan sebagai bangsa. Suku yang berasal dari ribuan pulau suku yang berasal dari beragam ribuan pulau dengan budaya yang berbeda, adat istiadat berbeda, bahasa juga berbeda, dan agama juga berbeda-beda. Semuanya mengikrarkan diri sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air, yakni Indonesia. Bangsa Indonesia yang berbeda itu selain diikat oleh sejarah masa lampau yang sama, yakni penjajahan, oleh bangsa asing dalam kurun waktu yang panjang, juga diikat oleh satu cita-cita yang sama, yakni membangun masa depan bangsa yang berketuhanan, berperi kemanusiaan, bersatu, berkeadilan, dan berdaulat. Hal tersebut dirumuskan dengan sangat bijak dan tepat oleh bangsa Indonesia, yakni dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti beraneka ragam atau berbeda-beda namun satu juga. Kenyataannya, keberadaan bangsa Indonesia memang berbeda-beda namun tetap satu bangsa. Bangsa yang utuh dan bersatu, serta yang berbeda-beda itu adalah saudara sebangsa dan setanah air. Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 menegaskan kita adalah satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, Indonesia. Yang ketiga, kesatuan tidak sama dengan keseragaman. Dalam sejarah bangsa kita terdapat gejala-gejala rezim tertentu, Orde Baru,
yang mencoba menekan keanekaragaman bangsa ini dan mencoba menggiring bangsa kita kepada keseragaman demi stabilitas. Kebhinneka Tunggal Ikaan itu bukan hal yang sudah selesai, tuntas sempurna dan statis, tetapi perlu terus-menerus dipertahankan, diperjuangkan, diisi, dan diwujudkan secara terus-menerus. Menjaga kebinekaan, keutuhan, kesatuan, dan keharmonisan kehidupan merupakan panggilan tugas bangsa Indonesia. Keberagaman adalah kekayaan, sedangkan kesatuan, persaudaraan sejati adalah semangat dasar. Kehidupan yang berbeda-beda itu harus saling menyumbang dalam kebersamaan dan kesejahteraan bersama. Baik, kita masuk ke dalam tema yang kedua, yakni tantangan terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita mendengarkan cerita ini. Judul ceritanya itu Diserang Saat Rosario. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengecam penyerangan terhadap sekumpulan umat Katolik yang sedang menggelar ibadah Rosario dalam rangka penghormatan terhadap Bunda Maria di kediaman Direktur Galang Pres Julius Felicianus di Desa Tanjung Sari, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Sleman, Kamis 29 bulan 5 2014 malam. Kami mengecam keras tindakan intoleransi yang dilakukan segelintir kelompok yang merusak sendi-sendi kehidupan berbhinneka dan berbangsa plural. Kami meminta aparat kepolisian mengusut secepatnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan proses secara hukum agar tindakan yang sama tidak merembes ke tempat-tempat lain di tengah tingginya tensi politik saat ini. Atas Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai dalam pesan singkatnya yang diterima media Indonesia di Jakarta pada Jumat 30 bulan 5 tanggal 30 bulan 5 tahun 2014. Menurut Natalius, tindakan pembubaran, perusakan, dan pemukulan kepada umat Katolik itu telah mencederai prinsip penghormatan terhadap hak beribadah dan berkeyakinan agama yang dianut berdasarkan Konvenan PBB tentang Hak Sipil dan Politik Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Pancasila. Kita memegang prinsip yang sama, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang secara substansial mengandung nilai adagium Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi model persatuan dan kesatuan bangsa kita. Ini harus diusut tuntas, tegasnya. Seperti diberitakan, rumah Direktur Penerbitan Galang Pres Julius Felicianus diserang dan dirusak oleh sekelompok orang berjubah putih. Penyerangan terjadi ketika rumah tersebut dipakai untuk ibadat doa Rosario sebagai bentuk penghormatan umat Katolik terhadap Bunda Maria. Saat penyerangan, Julius menjadi bulan-bulanan kelompok penyerang. Menurut Julius, para penyerang datang menggunakan sepeda motor. Kepala Julius dipukul menggunakan besi dan pot bunga. Tak hanya Julius, ibu-ibu yang sedang menjalankan ibadah pun dipukul. Tak luput dari penyerangan itu, seorang wartawan Kompas TV, Mikael Aryawan, juga menjadi korban pemukulan. Sumber ini dapat dilihat dari http://news.metrotvnews.com. Bisa dilihat di internet. Apa yang hendak disampaikan dari cerita di atas? Kasus kekerasan bernuansa agama menimpa Bapak Julius Felicianus dan sejumlah umat Katolik yang sedang berdoa Rosario di Desa Tanjung Sari, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Sleman, pada Kamis tanggal 29 bulan 5 tahun 2014. Kasus tersebut menunjukkan bahwa ada kelompok tertentu sesama anak bangsa belum menghayati keberagaman atau pluralitas yang menjadi ciri hakiki bangsa Indonesia. Indonesia, salah satu negara dengan keanekaragaman budaya, bahasa, agama, dan lain sebagainya. Namun, tak jarang kita melihat perbedaan itu menjadi salah satu alasan adanya kekerasan di negeri ini, mulai dari isu suku,
bangsa, agama, dan lain sebagainya. Pribadi atau kelompok tertentu di negeri ini yang intoleran atau tidak toleran cenderung menggunakan cara-cara kekerasan, entah melalui teror, penganiayaan, pengerusakan fasilitas rumah ibadah. Mereka berpikir bahwa seolah-olah kelompok mereka yang paling benar. Itu salah. Salah satu alasannya ialah bahwa ada suku atau daerah atau pemeluk agama tertentu merasa diperlakukan secara tidak adil. Jika orang atau suku atau etnis atau pemeluk agama tertentu diperlakukan secara tidak adil, maka akan muncul semangat primordialisme atau fanatisme suku atau agama yang dapat menjurus kepada tuntutan untuk memisahkan diri dari suatu lembaga, bahkan memisahkan diri dari negara. Ketidakadilan di bidang politik dan ekonomi, mungkin juga budaya yang secara berlarut-larut ini yang terjadi ini di beberapa wilayah konflik akan dapat memunculkan bahaya disintegrasi bangsa. Akan terjadi perpecahan bangsa. Tuhan menciptakan kita berbeda, bukan agar kita terpecah belah, bukan. Tetapi kita sendiri yang membuat perbedaan itu menjadi kelemahan dan membuat kita terpecah belah. Dahulu, para pejuang kemerdekaan dari berbagai macam suku serta agama bersatu kok demi kemerdekaan Indonesia. Di dunia ini tak ada yang sempurna memang. Kesempurnaan itu bukan tidak mungkin kalau kita mau bersatu. Meskipun berbeda suku, berbeda agama, kita tetap harus bersatu. Semboyan Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi satu jua. Nah, sebagai kesimpulan dari apa yang telah saya sampaikan tadi, sebagai kesimpulan dari pembelajaran kali ini, Indonesia adalah negara dengan struktur masyarakat yang majemuk dan memiliki banyak keragaman. Dan dalam banyak hal, keragaman tersebut dapat mempengaruhi kehidupan kita. Banyak pengaruh yang timbul karena adanya keragaman, diantaranya yang pertama, di dalam kelompok-kelompok sering kali terjadi segmentasi karena memiliki kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, struktur sosial terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Komplementer ya. Kurang adanya pengembangan konsensus di antara para anggota masyarakat tentang nilai-nilai sosial yang bersifat dasar. Secara relatif, seringkali terjadi konflik di antara kelompok yang satu dengan yang lainnya karena adanya perbedaan. Kelima, secara relatif, integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi. Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok terhadap kelompok yang lain. Selain pengaruh di atas, jika keterbukaan dan kedewasaan sikap dikesampingkan, besar kemungkinan tercipta masalah-masalah yang menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Seperti terjadi disharmonisasi, di mana tidak ada lagi penyesuaian antara keragaman antara manusia dengan dunia lingkungan. Yang kedua, terjadi diskriminasi terhadap suatu kelompok masyarakat tertentu yang tentunya akan memunculkan masalah lain, yakni kesenjangan dalam berbagai bidang yang merugikan kita dalam kehidupan berbangsa dan negara. Yang ketiga, terjadi eksklusivisme, rasialis bersumber dari superioritas diri, merasa diri sebagai yang paling super, yang paling hebat. Alasannya dapat bermacam-macam, antara lain keyakinan bahwa secara kodrati ras atau suku kelompok lebih tinggi dari ras atau kelompok yang lain. Dan ada lagi alasan yang lain, menganggap kelompok lain derajatnya lebih rendah daripada kelompoknya sendiri. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memperkecil masalah yang diakibatkan oleh pengaruh negatif dari keragaman, yakni yang pertama, semangat religius. Yang kedua, semangat nasionalisme. Yang ketiga, semangat pluralisme. Yang keempat,
semangat humanisme, kemanusiaan. Yang kelima, dialog antar umat beragama. Dan yang keenam, membangun suatu pola komunikasi untuk interaksi maupun konfigurasi hubungan antara agama, media, massa, dan harmonisasi. Problematika yang sedang dialami bangsa Indonesia saat ini adalah adanya gejala diskriminasi dalam masyarakat yang beragam. Diskriminasi adalah setiap tindakan yang melakukan perbedaan terhadap seorang atau sekelompok orang berdasarkan ras, agama, suku, etnis, kelompok, golongan, status, kelas, dan lain sebagainya. Tentu saja, kondisi ini bertolak belakang dengan semangat kebangsaan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28 ayat 2 Undang Dasar 1945 yang menuliskan begini: setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersikap diskriminatif. Sangat jelas sekali bahwa setiap orang mendapat perlindungan saat dia mendapat perlakuan diskriminasi. Meskipun begitu, diskriminasi masih terjadi di berbagai belahan dunia. Dan prinsip non-diskriminasi harus mengawali kesepakatan antar bangsa untuk dapat hidup dalam kebebasan, keadilan, dan perdamaian. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak sampaikan pembelajaran kali ini. Semoga berguna untuk kita sekalian. Nah, untuk menutup pertemuan kita ini, kita tutup dengan doa penutup. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur padamu atas segala kebaikan dan anugerah yang masih Engkau curahkan kepada kami hingga pada saat ini. Kami sungguh bahagia ya Bapa atas segala sesuatu yang bisa kami rasakan sekarang. Secara khusus kami sudah belajar tentang keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia dan tantangan terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Semoga kami mampu mengamalkan pelajaran hari ini dalam kehidupan kami sehari-hari dengan perantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup bersama dengan Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Salam rindu dan salam sehat